Jadi kondisi mereka kan ada di pos 4 Samarantu. Mereka istirahat, duduk di situ semuanya kecuali Arum. Arum ini ada di sisi 2 pohon yang besar yang ada di Samarantu. Arum ini melihat ke atas dari pohon tersebut salah satunya. Tiba-tiba Arum ini menoleh ke arah mereka semua. Tapi bola matanya ini putih semua. Nah, disitulah mereka ini semua kaget kecuali Rizal, karena Rizal ini kondisinya udah tahu kalau Arum ini kesurupan. Nah, ketika Rizal ini mengajak mediasi makhluk yang ada di dalam raganya Arum, makhluk ini menjawab, "Iki kabeh kon mulai kanca-kancamu ana sing wis kurang ajar, sembrono ning kene. Nek gak mulai, mati kowe kabeh." Oke, udah siap ya? Oke, nah, ngopi dulu seperti biasa, ritual. Oke, ben lancar lo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, dalam video kali ini kami kembali berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis tentang pendakian di Gunung Slamet. Nah, cerita kali ini Gunung Slamet melalui ataupun via jalur yang terkenal paling angker, yaitu jalur Dipajaya yang ada di Dusun Celekataan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Dan kebetulan saya pribadi pernah mengalami kejadian yang sungguh sangat di luar nalar. Jadi pernah tak bawain juga di channel ini, pernah juga tak bawain ketika aku menjadi narasumber di channelnya Bang Umang Sumar Adiwijaya. Jadi memang ya bisa dikatakan jalur ini memang jalur terpendek gitu loh ke Gunung Slamet, tapi terkenal memang jalur paling angker karena kondisinya ini memang vegetasinya sangat rapat, pohonnya ini sangat besar-besar dan apa ya bisa dikatakan sangat lembab gitu ketika melalui jalur tersebut. Nah, cerita ini sebenarnya tidak dikirim, akan tetapi narasumber ini sudah datang gitu ke studio semalam. Jadi baru semalam ini ke studio karena domisilinya ini dekat dengan studio kami. Tak suruh jadi narasumber tapi tidak mau. Karena alasannya aku kalau di depan kamera ini agak susah. Tidak semua orang gitu loh Mas Arga bisa dongeng, bisa ngobrol di depan kamera. Makanya ini tak ceritain sama Mas Arga, biar diceritain aja sama Mas Arga ke teman-teman semua yang ada di channelnya Mas Arga. Jadi sebenarnya lebih menarik kalau dia ini menjadi narasumber, tapi karena dengan alasan seperti itu ya sudah, akhirnya aku tak dengerin dia bercerita. Akhirnya aku pun izin dan diizinkan untuk membawakan cerita ini. Jadi namanya ini adalah Mas Rizal yang menuturkan ini kepada kami ketika tahun 2017 ini mendaki ke Gunung Slamet via jalur Dipajaya ini yang ada di Kecamatan Pulosari, Kabupatennya Pemalang, Jawa Tengah. Nah, di sana Rizal ini sempat menyaksikan sendiri. Jadi benar-benar apa yang Rizal ini saksikan dan sampai pada akhirnya berdampak ini ke beberapa temannya. Ini menjadikan aku ini jadi mikir kalau mau naik gunung. Mikirnya apa? Ya enggak mau macam-macam kalau di gunung, karena memang di gunung ini seperti kita tahu tempat bersarangnya jin-jin yang jahil, yang jahat, karena itu kan tempat lembab dan kotor. Jadi benar-benar nyerem ini rencana-rencana. Jadi udah penasaran, jangan di skip cerita kali ini dari Mas Rizal ini. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka semua ini alami, seperti biasa kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah like, komen, share video-video dari channel kami, dan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan menjadi lebih bersemangat lagi kami ini untuk membagikan konten-konten ataupun cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan, keikhlasan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Baik, pasang headset, earphone, headphone masing-masing. Karena segmen pengalaman pendakian segera dimulai. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi cerita ini dituturkan secara langsung oleh Mas Rizal ini kepada kami tanpa mengirimkan email, tanpa melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi aku dan teman-teman satu tim ini benar-benar mendengar langsung. Nah, seperti yang dituturkan di depan ini, Mas Rizal menolak untuk menjadi narasumber karena dia agak tidak bisa kalau bicara di depan kamera. Jadi mulai tak ceritain. Kisah yang dialami oleh Mas Rizal dan teman-temannya ini terjadi di tahun 2017. Jadi pada tahun tersebut Rizal dan keempat orang temannya, totalnya ini ada 5, mendaki ke Gunung Slamet via Dibajaya yang ada di Pemalang. Jadi tak ceritain dulu. Rizal dan teman-teman ini berteman, bersahabat ini sudah cukup lama rencang-rencang. Jadi bisa dikatakan lah mereka semua ini sudah tahu ataupun mengenal dari masing-masing pribadi di antara mereka. Ini karakternya bagaimana, ini karakternya bagaimana. Jadi Rizal sendiri ini bisa dikatakan pinter gitu loh. Pinter dalam artian dia ini agak sensitif dan ya bisa dikatakan mengenai hal-hal spiritual. Rizal ini cukup berpengalaman lah, dan dia itu mengerti hal-hal seperti itu. Lalu selain dari Rizal, ini ada 3 cowok lain dan 1 cewek. Jadi ceweknya ini cuma 1. Yang 3 cowok ini ada si Wahyu, lalu ada si Acil, ada Najib, dan satunya ini si Arum. Jadi Arum ini cewek sendiri. Nah, kondisinya dari mereka berlima ini yang belum sama sekali pernah naik gunung, ini adalah si Najib sama si Arum. Jadi yang 3, si Wahyu, si Acil, si Rizal, ini sudah bisa dikatakan berpengalaman lah dalam dunia pendakian. Nah, kenapa Najib dan Arum ini belum pernah naik gunung sedangkan mereka ini berlima sudah bersahabat lama? Karena memang Najib dan Arum ini awalnya tidak tertarik untuk naik gunung. Jadi menurut mereka berdua ini nyape-nyapein. Mereka ini lebih suka ke pantai gitu kalau untuk refresh otak. Entah kenapa pada tahun tersebut 2017 ketika diajak sama si Wahyu, ini yang jadi leader ini Wahyu, mereka ini nurut gitu loh, ikut. Ya wes sekali-kali tak ikut. Dan karakter dari si Najib dan juga Arum ini sepasang kekasih gitu, pacaran, dan karakternya ini hampir sama. Mereka berdua ini ceplas-ceplos dan cenderung ini arogan gitu. Jadi kalau ngomong ini kadang ndak lihat sikon dan seenak udele dewe. Kadang juga agak menyakiti perasaan orang lain. Ini berkali-kali teman-temannya ini bilang, Wahyu, Acil, Rizal ini sering ngandani gitu loh, sering beritahu kalau bicara agak dijaga, kadang ndak tahu sikon. Tapi mereka ini berdua bebal gitu, seperti ya bodoh amat. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, ketika mereka berlima ini akhirnya bersepakat untuk mendaki gunung ke sana. Ini kan kondisinya domisili mereka di Pemalang Kota, di Jawa Tengah. Jadi untuk menuju ke Dibajaya ini tidak begitu jauh rencang-rencang. Jadi bisa dikatakan dekat gitulah. Cuma berapa jam ya estimasinya kalau dari Pemalang Kota ini, lama-lamanya ini sejam setengah. Nah, singkat cerita ini hari pendakian ini tiba. Jadi mereka ini semua berkumpul ini di alun-alun kota. Jadi di salah satu warung siomay yang ada di dekat dengan satu gor namanya Gor Kridanggu yang ada di alun-alun Pemalang. Jadi mereka ini kumpul di situ. Jadi yang kumpul ini awalnya yang cowok-cowok 4. Jadi si Arum ini belum datang. Karena kondisinya Arum ini alasan dengan si pacarnya ini Najib masih ini loh disuruh gitu sama ibunya untuk menyelesaikan sesuatu gitulah.
di rumah. Jadi mereka ini kan berniat untuk berangkat pada sekitaran jam 8 pagi. Nah, ketika jam 8 pagi ini mereka semua sudah kumpul, yang cowok Arum ini belum datang. Akhirnya mereka ini makan dulu siomay di situ karena kebetulan siomaynya memang bukanya dari pagi. Nah, di hari itu juga ada CFD gitu. Jadi ramai. CFD Car Free Day gitu di hari Minggu. Jadi kan ramai sekali. Nah, mereka ini kumpul di situ udah bawa motor. Nah, Arum ini setelahnya 15 menit kemudian ini datang gitu. Nah, sebelum datang ini sebelum Arum ini datang sempat ini Najib ini dibilangin gitu loh sama si Wahyu gitu sebagai leader dari tim mereka. Intinya, Jib, kamu ini kan baru sekali ini naik gunung. Tolong ya, jangan ceplas-ceplos kayak biasanya gitu, agak dijaga dan nggak perlu gitulah. Intinya ngomongnya jangan sembarangan gitu. Dibilangin sama Wahyu lah Najib ini, asus kok ngono kuwi gampang lah. Wes iki ning ndi si Arum kok urung teko-teko yang kuwi iki. Jadi gampang lah hal-hal seperti itu. Malah balik bertanya pada teman-temannya, ini di mana ini yangku, sayangku gitu loh, pacarku. Ini kok belum datang-datang si Arum. Nah, tiba-tiba Arum ini datang setelahnya ini, setelah dibilangin seperti itu gitu kan, si Najib ini sama si Wahyu dan teman-teman. Arum datang. Arum ini kondisinya datang pakai ojek online. Nah, disitulah Arum ini akhirnya kumpul, ditanya gitu loh sama si Rizal. Rum lah dari mana? Ini udah hampir 8:30. Ditungguin kok. Dari tadi telat, kamu udah tepat waktu. Nah, Arum ini justru menjawabnya ini sekenanya gitu loh. Ya karena memang dia ceplas-ceplos gitu. Udah pokoknya ada kesibukan aku di rumah. Tenang aja, udah nanti sampai di Gunung Slamet tak taklukin. Gunung Slamet sak isi-isi nih. Sekalian isi-isinya mau ditaklukin. Nah, di situ Wahyu ini agak ngerem Arum ini. Kamu jangan kayak gitu. Dan nanti itu pacarmu udah tak bilangin si Najib loh. Kalau di sana nanti jangan cemplang-cemplung gitu, kalau ngomong itu jangan ceplas-ceplos yo. Karena ini kan kondisinya kalian berdua baru naik gunung. Dan agak tidak bagus memang kalau di gunung ini ceplas-ceplos karena kita tamu di sana. Intinya Wahyu sekali lagi berbicara seperti itu. Di depan si Najib, dan itu tujuannya untuk ngasih tahu si Arum. Nah, Arum ini nyengir aja. Sambil kebiasaan dia ini makan permen karet gitu loh. Cuek, memang agak tomboy. Nah, akhirnya setelah mereka semua berkumpul gitu, mereka pun langsung berangkat untuk menuju ke Dusun Celekataan, Pulau Sari, base camp di Pajaya ini. Mereka naik motor. Di awal-awal perjalanan mereka menuju ke di Pajaya, ini tidak ada kendala apapun. Ini rencang semua. Jadi lancar-lancar saja. Sampai pada akhirnya mereka ini sudah mulai masuk ke Dusun Celekataan. Jadi jalan ini kan jalan desa, nanjak-nanjak, terus gang-gangnya ini banyak sekali. Dan hampir nyaru semua. Jadi hampir mirip-mirip. Dalam artian kebun-kebun warga ini hampir mirip-mirip semua. Nah, di situ kondisinya yang sudah pernah naik melalui di Pajaya ini cuma si Wahyu. Nah, pada waktu itu Wahyu ini kan naik motor di depan gitu. Wahyu ini seperti bingung. Keanehan pertama dimulai. Wahyu ini bingung. Loh, Wahyu sempat berhenti, teman-teman juga ikut berhenti. Ditanya di situ sama si Rizal. Yuk, kenapa yuk? Karena kondisinya Rizal ini bonceng si Wahyu. Aku kok bingung ya. Harusnya ada plang gitu loh. Ada sponsor rokoknya besar, terus ada tulisannya gitu loh. Ada tulisannya jalur pendakian di Pajaya ini kok enggak ada ya, dari tadi kok kita kayak muter-muter gitu. Nah, teman-teman ini kan kondisinya enggak tahu. Jadi nurut aja sama si Wahyu ini. Ya sudah, kita gimana, istirahat dulu apa gimana? Ya udahlah, kita duduk aja dulu di sini. Aku sambil tanya-tanya gitu sama warga lah yang ada di sini. Oke, jadi mereka istirahat di tepi jalan. Nah, Wahyu ini pun tanya gitu sama warga. Nah, ketika Wahyu tanya, ini mengabarkan kepada teman-temannya. Ternyata kita nyasar, bro. Loh, kok bisa nyasar? Iya, ini bukan di Celekataan. Jadi kita harusnya tadi sebelum sampai sini kita udah kelewatan gitu. Loh, kok kamu bisa bingung? Tanya si Rizal. Kan aneh, karena Wahyu udah pernah ke situ. Nggak tahu.
Jadi aneh, bener-bener aneh nih. Akhirnya mereka semua ini nuruti Wahyu, karena Wahyu tadi sudah dikasih petunjuk jalan oleh salah seorang warga yang sempat Wahyu ini tanyai. Mereka melanjutkan perjalanan. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan, Wahyu juga merasa dia ini bilang sama si Rizal gitu, Zal, ini aku nggak beres gimana? Kok kayak lama banget ini perjalanan gitu. Loh lah, kamu tadi infonya bagaimana? Ini jalannya ini. Ya sudah, diikuti aja. Nah, di situ Rizal ini bilang sama Wahyu gitu loh, sambil berpikir, minta petunjuk jalan. Barangkali kita memang mengalami satu keanehan, jawab si Rizal. Akhirnya nurut si Wahyu ini. Allahumma sholli ala Muhammad, sambil mereka ini naik motor. Dan benar saja, mereka ini kan berangkat setengah 9. Harusnya ini mereka sampai di sana rencang-rencang ini lama-lamanya jam 10. Jam setengah 12 siang mereka ini baru sampai di base camp. Alhamdulillah sampai akhirnya mereka ini tiba di base camp. Nah, ketika tiba di base camp, mereka langsung parkir, langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Jadi ketika mau melakukan simaksi, mereka ini nyari-nyari yang jaga pos perizinan kok tidak ada. Dan pintunya ini ketutup, seperti digembok gitu. Loh, ini buka enggak gitu kan? Mereka bingung. Dan kondisinya pendakian di hari itu ini benar-benar sepi walaupun hari Minggu. Nah, di situ si Rizal ini tanya sama Wahyu, yuk dulu pas kamu kesini rame nggak gitu? Tahun kemarin rame banget. Ini kok sepi? Iya, memang aku dengar sekarang di Bajaya sepi, agak sepi memang. Jadi benar-benar kondisi ini sangat sepi di hari itu walaupun hari Minggu. Akhirnya mereka nyari-nyari info di papan-papan yang ada di situ. Oh, ternyata itu ada nomor handphonenya gitu loh, WhatsApp-nya. Nah, nomor WhatsApp ini pun dihubungi sama si Wahyu. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang cowok seumuran mereka lah. Ini datang ternyata yang jaga pos perizinan. Cowok ini langsung menuju ke pos jaga. Dibuka lah tadi pintu yang ketutup gembokan. Dia masuk dan tanya gitu, berapa orang mas? 5 orang. Sudah, ini diisi daftar simaksinya. Mereka ini sempat tanya dan memang jawaban dari si yang jaga pos perizinan memang sekarang agak sepi mas, memang di Bajaya, makanya sering tak tinggal untuk melakukan pekerjaan lain gitu. Tapi udah tak tinggali nomor HP ini tadi. Oh iya mas. Jadi menurut penuturan dari masnya yang jaga juga sepi, sering sepi di situ. Setelah mereka ngisi gitu kan, mereka langsung prepare lagi mengenai peralatan pendakian, logistik yang akan mereka bawa, itu dicek semuanya. Nah, mereka pun setelah ngecek gitu kan, beres semua, mulai jalan untuk masuk ke jalur pendakian. Jadi mereka ini berangkat pada sekitaran jam 12-an lah kurang, itu siang hari. Jadi ketika mereka berangkat berlima ini kondisinya sudah berkabut tipis di dusun Selekataan itu. Mereka jalan seperti biasa gitulah, melewati jalan utama di desa itu sampai pada akhirnya mereka tiba di ladang-ladang warga. Jalan ini udah cukup naik. Ini ladang-ladang warga seperti kubis, seperti daun bawang, lalu seperti wortel dan lain sebagainya. Jadi mereka menikmati pendakian mereka di awal-awal itu. Nah, mereka jalan sampai pada satu lokasi. Mereka ini ada di seperti camping ground, namanya Bukit Melogi Cinta. Nah, ketika sampai di camping ground ini, mereka semua memutuskan untuk istirahat sebentar karena kondisinya baru saja ini agak naik walaupun masih di perkebunan. Mereka ngambil nafas dan mereka berencana untuk foto-foto dulu karena view-nya bagus dari situ. Jadi ketika mereka sampai di sana, memang pemandangannya sangat indah, rencang-rencang. Aku sendiri di Melogi Cinta juga senang gitu loh. Tapi sekarang kabarnya udah rusak, udah tidak dirawat gitu. Jadi di tahun 2017 ini menurut Mas Rizal masih bagus sekali. Jadi untuk camping ground, jadi ada seperti outbound, area bermain. Jadi di situ mereka foto-foto dan kondisinya ini sepi. Tapi tidak ada orang yang ke situ, benar-benar sepi. Nah di situ si Wahyu, si Rizal, lalu si Acil ini duduk-duduk gitu loh. Mereka ini ngerokok. Nah tiba-tiba dua dari mereka, Najib dan Arum, ini pamit sama mereka semua bertiga. Aku tak agak naik ya, sebentar ya, sama si Arum, kata Najib. Lo mau kemana? Tanya si Wahyu. Itu ke sana, ke bukit itu loh.
yang agak atas. Jadi memang ada sedikit seperti bukit agak tinggi dan view-nya kemungkinan bagus menurut si Najib sama Arum. Mereka berdua ini jalan ke sana. Nah di situ Rizal ini pun bilangan sama Wahyu, itu mereka agak dijagain yo teman-teman, karena kita tahulah mereka ini seperti apa berdua. Nah Wahyu Acil ini mengangguk, yo udah pokoknya kita kompak lah bareng-bareng seperti biasa. Ini kan mereka berdua baru naik gunung juga yo, kata si Acil. Yowes lah kita jagain bareng-bareng. Jadi mereka ini ngerokok santai sambil nungguin si Arum sama Najib ini balik. 15 menit kemudian mereka berdua ini turun dari atas dan langsung mengajak mereka bertiga untuk naik melanjutkan perjalanan gitu. Udah ayo kalau mau naik kata si Arum. Nah di situ Wahyu udah. Ya udah. Rizal ini melihat di situ wajah dari Arum dan Najib ini seperti capek gitu. Nah Rizal ini berpikiran positif, merancang semua. Jadi kemungkinan karena memang bukitnya ini nampak agak tinggi di Melodi Cinta ini, dan semak-semaknya ini belukar gitu loh, pohon-pohon pinusnya tinggi, besar-besar. Oh kemungkinan mereka naik agak capek. Jadi mereka ini berkeringat, wajahnya ini benar-benar seperti kelelahan. Nah ditanya sebelumnya sama Rizal, ini mau langsung jalan? Kalian sepertinya kelelahan barusan naik gitu. Enggak masalah, ayo jalan-jalan. Nah mereka pun akhirnya mengiyakan gitu kan, karena Najib dan Arum juga udah ngajak. Oke, mereka pun jalan. Setelah mereka ya sekitaran 20 menit lah totalnya di Melodi Cinta ini, mereka jalan untuk menuju ke pos 1. Jadi mereka ini jalan dengan formasi Wahyu di depan sebagai navigator plus leader. Di belakangnya ini ada si Acil, belakangnya ini ada si Najib, belakangnya ada Arum, dan yang berjalan paling belakang ini Rizal, jadi sweeper, buat menjaga mereka semua dari belakang. Jalan mereka untuk menuju ke pos 1. Kondisinya langitnya agak mendung. Nah kabut ini seperti yang saya singgung di depan, udah turun dengan tipis. Tadi di base camp aja udah turun, apalagi ini sudah masuk ke ladang-ladang warga, sudah sampai di perbukitan, dan ini sudah mau menuju untuk ke pos 1. Mereka jalan. Mereka tidak berpapasan dengan pendaki sama sekali, karena kondisinya memang tadi sepi. Lalu mereka juga tidak berpapasan. Sejak mereka ini naik di perkebunan pun mereka tidak berpapasan dengan seorang pun, entah itu petani, entah itu apa. Biasanya itu kan agak banyak petani ketika masih di lereng gunung di perkebunan. Ini sama sekali mereka ini tidak ketemu. Jadi benar-benar sepi. Nah, mereka ini jalan untuk menuju ke pos 1. Jalan mereka. Nah, tidak ada kendala apapun. Singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 1 pada sekitaran jam 1:30 siang. Ketika sampai di pos 1, Wahyu memutuskan untuk istirahat karena mereka juga kondisinya belum makan siang gitu kan. Mereka ini makan siang di pos 1. Mereka bawa nasi bungkus yang sempat dibeli ketika mau naik tadi di salah satu warung. Mereka makan di pos 1. Keadaan masih normal-normal saja, baik-baik aja. Sampai pada akhirnya makan siang ini selesai, si Wahyu pun mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Jalan mereka setelahnya dengan formasi yang masih utuh. Nah, di tengah-tengah perjalanan untuk menuju ke pos 2, tiba-tiba satu dari mereka, Arum ini misuh. Walaupun cewek, tadi seperti yang saya singgung di depan, dia agak tomboy. Asu, lali aku. Lambemu itu loh. Rizal ini sempat seperti itu, karena Arum kan di depannya dia. Ono apa kok miso-miso? Anjing ini, HP ku. Sempat dibilangin sama Rizal, mulutmu itu kalau ngomong hati-hati. Ono apa, ada apa kok meso-meso? Iki HP ku iki lho, ketinggalan ketoke gak ono ning sak. Ini sepertinya HP ku ketinggalan, ndak ada di saku gitu. Coba dicek lagi, akhirnya mereka semua berhenti. Dicek di kerilnya, dicek di sakunya nggak ada, di tas kecilnya Arum juga nggak ada. Asu tenan ketinggalan iki. Lambemu itu lho, baleni meneh. Anjing ini, memang ketinggalan ini. Itu mulutmu itu lho. Rizal lagi-lagi seperti itu, dan Wahyu juga menghardik. Rom, yang bener ah. Itu loh Cip, pacarmu dibilangin. Wes yang piye. Ada apa? Tanya si Najib kan. HP yang ketinggalan. Ning di, ketoke mau ning ngono Melodi Cinta.
kayaknya tadi di Melogi Cinta. Yowes, ayo diparani, ayo dihampiri itu kan. Najib ini mengajak Arum untuk kembali ke Melogi Cinta. Kondisinya udah mau ke pos 2 loh padahal. Nah akhirnya teman-teman ini pun bilangan sama mereka, ya sudah kalau kalian mau turun tak tunggu di sini di tepi jalur. Sekalian kami istirahat wes, tidak apa-apa, kata si Wahyu. Udah hati-hati, yang penting jangan gugup. Karena turun ini kan Wahyu tahu gitu, bakalnya cepat, tidak seperti naik itu. Akhirnya mereka berdua ini balik gitu ke Melogi Cinta. Nah singkat cerita, 1 jam kemudian pada sekitaran 2:30 kurang 5 menitan, mereka berdua si Najib sama Arum ini udah kembali ke teman-teman. Wajahnya Arum ini nampak apa ya, bisa dikatakan sebel gitu, kesel. Nah si Najib juga sempat kayak ngeraul-ngeraul Arum seperti menenangkan, udah sesampainya di situ. Gimana, ketemu nggak? Tanya si Wahyu kan. Nggak ada HP-nya. Di Arum ini sebel gitu, HP-nya nggak ketemu, nggak ada. Terus lah, ikhlasin aja, kata si Arum ini. Enak banget kalau ngomong, enak, ikhlasin aja HP. Oke lanjut. Jadi setelah HP-nya si Arum ini nggak ketemu gitulah, Arum ini berusaha untuk mengikhlaskan dan ditenangkan juga sama si Najib ini. Akhirnya Wahyu ini ngajak, ya sudah, kalau memang rezeki nanti juga ketemu lagi. Ayo kita lanjut jalan aja. Kondisinya udah hampir sore, nanti biar tidak kemalaman lah kita sampai ke tempat camp. Mereka pun lanjut jalan. Nah, ketika mereka lanjut jalan, Rizal ini sudah melihat wajahnya dari si Najib. Ini udah agak beda. Jadi seperti wajah yang tadinya ini kelelahan, yang sempat dilihat di Melogi Cinta kelelahan sama si Arum ini, wajahnya ini justru semakin pucat gitu loh, kayak orang yang benar-benar kelelahan. Dan Rizal ini menangkap satu keanehan dari dua temannya setelah mereka ini tadi nyari HP gitu. Mereka ini lebih banyak diemnya. Si Najib yang biasanya ini agak arogan, ceplas-ceplos, banyak bicara, ini kok lebih banyak diemnya, wajahnya pucat. Nah kalau si Arum ini justru selain wajahnya pucat, ini sorot matanya ini seperti tidak tenang, melihat kiri kanan gitu ketika jalan untuk menuju ke pos selanjutnya. Rizal menangkap itu, jelas sekali Rizal menangkap. Sampai pada akhirnya mereka jalan itu sampai di pos 2. Nah ketika mereka sampai di pos 2, kondisinya ini sudah jam 3 lebih, udah sore. Dan ketika sampai di pos 2, mereka ini cuma ngambil nafas dan minum air mineral. Cowok-cowok ini bakar rokok dan langsung melanjutkan perjalanan. Karena Wahyu ini menganggap lah ini pos 2 tidak bisa buat istirahat karena tanahnya ini miring. Dan itu seperti batu yang berlumut dan sangat-sangat licin gitu. Kalau istirahat di situ agak susah. Akhirnya teman-teman ini pun nurut. Nah Najib sama Arum ini masih diem aja. Rizal melihat hal itu. Akhirnya mereka tetap lanjut perjalanan. Nah ketika mereka sampai di persimpangan jalur, satu jalur dari jalur Bambangan Purbalingga, satunya dari Dipajaya, tiba-tiba hujan ini turun dengan cukup deras. Racak. Mau tidak mau mereka berhenti untuk pakai raincoat, jas hujan. Mereka semua berhenti pakai jas hujan. Nah pada waktu itu kabut ini sudah semakin tebal, langit ini sangat gelap, anginnya ini agak geber, agak kencang. Nah Wahyu sempat tanya di situ, mau lanjut apa enggak ini dengan kondisi seperti ini. Yang menjawab di situ si Acil gitu. Kalau lanjut aja gimana? Nanti kita biar sampai di Pondok Cemoro di pos 3. Baru nanti kita istirahat lah, apa mau gimana sampai di sana. Gimana ini teman-teman? Kata si Acil ini. Yang lain pun nurut gitu. Rizal yang menjawab, Oke siap. Dua temannya, Najib sama Arum ini masih diem aja. Rizal ini semakin menganggap mereka berdua ini aneh. Ini tumben ini mereka berdua ini biasanya banyak bicara. Tapi Rizal ini masih mikir yang positif. Rizal ini cuma bisa ngerasain aura dari mereka ini agak tidak bagus. Dalam artian aura mereka ini aura marah gitu loh. Yang Rizal rasakan. Karena kondisinya Rizal ini kan agak sensi terhadap hal-hal seperti itu. Dia ini cuma bisa merasakan aura mereka berdua aura marah. Nah Rizal ini mikirnya, karena tadi
HP-nya Arum tidak ketemu, gitulah. Arum ini jadi marah-marah, sempat miso-meso, dia ini sebel. Nah pacarnya si Najib jadi akhirnya ketularan gitu kan, auranya kebawa, mikirnya Rizal gitu. Jalan mereka kan menuju ke pos 3 Pondok Cemoro, jalan. Nah ketika mereka ini jalan, tiba-tiba Rizal ini melihat sesuatu. Sesuatu ini seperti jatuh di kerilnya dari si Najib. Rizal ini diam saja, dan tiba-tiba Najib sendiri ini yang agak marah gitu. Iki apa toh? Mandep banget kok kerilku. Ono apa nih toh? Skuburi, nembe ketiban apa gitu. Jadi ini gimana sih kerilku? Kok berat banget? Tiba-tiba terus kejatuhan apa barusan? Rizal ini cuma, udah. Ayo lanjut jalan. Itu cuma itu kok, ranting pohon barusan yang kecil, itu kata Rizal, menenangkan. Padahal bukan. Mereka tetap lanjut jalan dengan kondisi mereka ini diam-diaman karena mereka cukup capek di tengah-tengah hujan ini. Mereka lanjut jalan sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 3 Pondok Cemoro. Kondisinya sudah surut, waktu menjelang maghrib. Mereka pun berhenti di Pondok Cemoro dan mereka memutuskan untuk sholat maghrib di Pondok Cemoro ini karena kondisinya kan luas ketika di Pondok Cemoro. Nah, rencang semua tahu apa yang dilihat sama Rizal tadi ketika ada sesuatu yang seperti menjatuhi keril dari si Najib dan agak keras. Rizal ini melihat ada satu sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang. Ini jatuh di kerilnya dari atas ini, di kerilnya si Wahyu. Si Najib ini, sorry. Nah, pada waktu itu Rizal ini berzikir. Ketika Rizal ini berzikir, belum sampai di Pondok Cemoro tadi, sosok ini seperti menatap ke arahnya Rizal. Kepalanya ini jadi seperti muter itu. Badannya ini masih tetap seperti gendoli dari si Najib. Kepalanya ini muter menghadap ke arah Rizal. Dan Rizal ini melihat dengan sangat jelas. Wajahnya ini benar-benar bisa dikatakan rusak, berantakan gitu. Berwarna kebiruan, kehitaman. Jadi seperti membusuk. Nah, di situ Rizal ini terus berzikir sampai pada akhirnya sosok itu hilang sendiri ketika sampai di Pondok Cemoro. Jadi setelah tasnya dari si Najib ini dibanting gitu, karena dia agak marah di situ. Nah, setelahnya ini mereka semua itu melaksanakan sholat maghrib gitu kan di Pondok Cemoro. Nah, di situ Wahyu ini sempat tanya juga sama teman-teman, ini enaknya kita mau mendirikan tenda di Pondok Cemoro atau mau langsung lanjut jalan saja untuk menuju ke pos selanjutnya. Kita nge-camp di pos 4 di Samarantu atau Wahyu ini. Nah, teman-teman ini diem, kondisinya ini bingung mereka ini. Karena satu, mereka kecapean gitu kan. Kondisinya masih gerimis. Nah, akhirnya Wahyu ini pun karena teman-temannya diem kan ngambil keputusan. Udah, ini jamnya 6:30. Kita masih cukup kalau jalan untuk menuju ke pos 4 Samarantu. Kita nge-camp di Samarantu aja. Akhirnya mereka semua setuju. Jalan mereka dari pos 3 Pondok Cemoro ini. Nah, ketika mereka jalan, ini tidak ada problem apapun. Mereka ini baik-baik saja sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 4 di Samarantu. Nah, ketika sampai di Samarantu, ini kan sudah malam lah, sekitaran jam 8 lebih. Nah, di situ Wahyu dan teman-teman ini kan istirahat. Mereka ngambil nafas. Mereka berencana untuk mendirikan tenda di situ. Tiba-tiba ketika mereka ini sedang istirahat, melihat mereka ke arahnya dari si Arum. Jadi kondisi mereka kan ada di pos 4 Samarantu. Mereka istirahat, duduk di situ semuanya kecuali Arum. Arum ini ada di sisi 2 pohon yang besar yang ada di Samarantu. Arum ini melihat ke atas dari pohon tersebut, salah satunya. Dipanggil di situ sama pacarnya Najib. Yang kenapa yang? Kene wae. Arum ini tidak menjawab. Sampai akhirnya Rizal ini bilang sama si
Najib ini, Jib, udah nggak usah dipanggilin. Kenapa? Tuh lihat aja. Tiba-tiba Arum ini menoleh ke arah mereka semua. Tapi bola matanya ini putih semua. Nah disitulah mereka ini semua kaget kecuali Rizal. Karena Rizal ini kondisinya udah tahu kalau Arum ini kesurupan. Nah akhirnya di situ berusaha disadarkan Arum ini sama pacarnya ini si Najib. Yang sadar yang. Nah akhirnya Rizal ini yang turun tangan gitu. Dia berusaha mediasi dengan apa yang nyurupi Arum ketika di pos 4 itu sama Rantu. Intinya Rizal mengajak sosok yang ada di dalam raganya Arum ini berkomunikasi. Ini kamu siapa? Maumu apa? Nah ketika Rizal ini mengajak mediasi, makhluk yang ada di dalam raganya Arum, makhluk ini menjawab. Jadi yang menjawab ini Arum. Tapi suaranya ini suara makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Iki kabeh kon mulih. Kanca-kancamu ana sing wis kurang ajar, sembrono ning kene. Nek gak mulih, mati kowe kabeh. Jadi suara ini, suara bisa dikatakan suara nenek tua gitu. Nah di situ Rizal agak kaget. Lho Mbah, ngapunten. Lho Mbah, mohon maaf Rizal itu. Salahnya kami ini apa gitu. Rizal ini tanya. Wes gak usah kok kayak tekok gitu. Gak usah kebanyakan tanya. Mulai, ndang mulai medun. Nek pengen selamat awakmu kabeh. Nah disitulah Rizal ini kan akhirnya coba berkomunikasi dengan si Wahyu. Karena kondisinya Arum ini masih seperti putih semua ini. Bisa merantu. Rizal komunikasi dengan Wahyu, ini bagaimana? Dan tiba-tiba Arum ini tidak sadarkan diri. Nah Najib ini kan teriak di situ kan, yang, tangi yang, bangunnya. Nah, mereka berdua sih, Wahyu ini sama Rizal kan akhirnya lari ke sana. Kondisinya Acil juga di situ, sedang menyadarkan si Arum. Nah setelah 10 menitan lah, si Arum ini tidak sadarkan diri, Arum ini sadar lagi. Nah ketika sadar ini, Arum ini seperti ketakutan gitu. Ayo jangan di sini, ayo jalan aja, lanjut naik. Loh, lah kamu kondisinya seperti ini kok, kata Wahyu. Udah jangan di sini, pokoknya jangan di sini, aku takut. Jadi Arum ini seperti benar-benar ketakutan. Nah Najib ini kan sebagai pacarnya enggak tega gitu loh. Wis ayo munggah wae. Iki yang kuti, ini pacarku takut. Akhirnya mau enggak mau, mereka semua nurut itu. Wahyu ini enggak bisa apa-apa sebagai leader. Bisanya nurut karena kondisinya juga aduh mau bagaimana. Mau ngajak turun juga tidak mungkin, itu udah malam gitu. Akhirnya mereka lanjut jalan. Tidak jadi mendirikan tenda di Samarantu. Karena melihat satu kondisinya Arum seperti itu, seperti ketakutan ketika berada di pos 4 ini di Samarantu. Pengennya ngajak naik. Akhirnya mereka semua jalan. Nah, ketika mereka jalan di tengah-tengah perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya, pos 5 Samyang Rangkah, ini tidak ada masalah apapun, lancar. Tapi jalannya ini pelan karena Arum kondisinya seperti itu. Nah singkat cerita sampailah mereka ini di pos 5 di Samyang Rangkah tanpa kendala apapun. Tapi setelah sampai di pos 5 ini Arum nampak langsung terduduk gitu, lemas. Nah kondisinya benar-benar sepi. Hutannya ini sangat gelap, langitnya juga gelap, senyap sekali di pos 5. Hanya terdengar suara serangga. Nah akhirnya di situ mengambil keputusan si Wahyu ini. Udah teman-teman semua, kita harus mendirikan tenda di sini. Ini udah malam banget, udah hampir tengah malam. Kita mendirikan tenda. Ini kita harus istirahat. Kalau enggak kita malah drop. Nah Najib ini sebagai pacarnya Arum ini kan setuju. Oke. Tapi wajah dari Najib ini benar-benar masih pucat gitu loh, renyang-renyang. Pucat sekali, bibirnya juga hampir membiru. Sempat ditanya juga sama si Acil di situ. Si Acil, si Rizal ini tanya, kamu kenapa, Jib? Kok itu biru banget ini bibirmu? Jangan-jangan kamu terkena gejala hipo gitu? Enggak apa-apa. Udah ayo mendirikan tenda. Akhirnya mereka semua mendirikan tenda, kecuali Arum. Arum ini disuruh istirahat di atas matras gitu. Kondisinya kan seperti itu. Nah tenda ini mendirikan cuma satu tenda dengan kapasitas gede, banyak orang. Flashlight juga dipasang itu, dibentangkan kan, untuk melapisi kondisi dari tenda mereka, barangkali hujan lagi,
karena itu kondisinya sudah reda. Nah, setelah tenda ini berdiri, mulailah si Rizal, Acil, Wahyu, Najib ini pun mengeluarkan logistik dan mereka masak. Mau tidak mau mereka harus masak walaupun di tengah malam. Karena kalau tidak masak, mereka tidak makan, justru malah bahaya, besoknya bisa drop gitu. Akhirnya mereka semua masak, merebus air untuk menghangatkan badan lah, minum air hangat, minum teh hangat ataupun kopi dan lain sebagainya. Setelah masakan ini matang, mereka pun makan semua. Jadi Arum pun makan walaupun agak ogah-ogahan di situ. Jadi seperti disuapin sama si Najib. Udah, ayo yang kamu makan daripada sakit nanti tambah tidak karu-karuan. Saya makan. Nah, kondisinya setelah makan ini mereka semua duduk-duduk di depan tenda. Nah, Arum ini langsung dibawa masuk itu sama Najib ke dalam tenda. Arum disuruh istirahat. Setelah Arum ini diolesi seperti kayu putih dan lain sebagainya ini. Tengkuknya, tangannya, kakinya sama si Najib. Najib ini pun ikut gabung sama teman-teman di depan. Mereka masih ngobrol-ngobrol. Nah, pada waktu itu Wahyu ini sempat bilang, ini gimana enaknya yo? Kita tetap lanjut jalan biar sampai Pelawangan kita muncak apa? Kita bagaimana? Ini udah tengah malam banget. Udah hampir jam 1. Nah, kalau kita memang mau muncak, mau summit ya kita harus pol-polnya ini paling mentok waktunya 3:30 kita. Sebelum subuh kita harus berangkat biar tidak telat. Nah, di situ Wahyu, Acil, Rizal ini setuju. Kecuali si Najib. Najib ini cuma diem gitu. Nampak wajahnya ini masih pucat gitu. Diem aja, ditanya sama si Rizal, gimana Cip? Mau ikut muncak nggak? Apa gini aja kamu di sini yo? Sama si Arum itu, Arum kondisinya seperti itu sih. Jadi kamu sama Arum nunggu kami aja. Nanti kami dari puncak langsung turun ke sini ke tenda. Kita kemas-kemas, kita turun. Nah, Najib ini ya sudah, lihat besok aja lah. Lihat besok bagaimana ketika bangun. Oke kalau gitu. Jadi yang bersepakat cuma masih 3, Wahyu, Acil, dan Rizal. Najib ini sepertinya tidak akan naik gitu loh, karena kondisi dari satu pacarnya ini tidak karu-karuan. Nah, akhirnya Wahyu ini ngajak teman-teman, oke, ayo kita tidur aja. Udah jam segini, udah hampir jam 1, nanti di alarm gitu. Kita bangun jam 3 lah, 3:04. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam tenda. Nah, mereka masuk ke dalam tenda, masuk ke dalam sleeping bag-nya masing-masing, dan mereka pun tidur gitu. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 3:30, Wahyu ini bangun karena dia mendengar alarm dari jam tangannya. Wahyu bangun, Wahyu ini langsung duduk itu di dalam tenda. Dia pun membangunkan Rizal dan Acil yang ada di sebelahnya. Bangun. Ketika mereka bertiga ini bangun dan melihat ke arahnya dari si Arum dan Najib, mereka berdua ini sudah tidak ada. Mereka ini kaget dan mereka bingung, ini mereka berdua kemana? Apa Najib ini lagi nganterin si Arum kencing keluar itu, nganterin Arum itu. Akhirnya mereka bertiga pun keluar tenda. Ketika mereka keluar tenda, kondisinya masih gelap karena itu masih 3:30. Mereka bawa senter pakai headlamp karena mereka mau masak juga untuk sarapan dan mereka bertiga ini akan summit. Ditunggu 15 menit setelah mie instan ini matang. Si Najib sama Arum ini tidak balik-balik. Akhirnya Wahyu ini agak curiga. Ini kemana mereka berdua? Iya kok tidak balik-balik, kata si Rizal. Akhirnya Acil ini bilang sama mereka berdua, wis yuk dicari aja. Barangkali kencing agak di atas itu kan ada tanah yang agak landai gitu. Oh ya sudah. Akhirnya mereka bertiga ini jalan mencari si Najib dan Arum sambil teriak, Jib, Najib, Ruh, Arum. Tidak ada jawaban sama sekali dari mereka berdua. Mereka jalan agak jauh ke atas. Tidak ada tanggapan sama sekali. Sunyi sekali hutan itu menjelang subuh hari. Mereka bertiga akhirnya berembuk lagi dan mereka turun untuk nyari ke bawah. Mereka turun sampai di tenda, mereka ngecek lagi. Najib sama Arum belum ada di tenda juga. Mereka turun. Nah, ketika mereka turun, nyari lagi mereka. Rum, Arum, Najib. Agak jauh juga, tidak ketemu. 1 jam ini berlalu. Dari 3:30 ini sampai jam 5 kurang 15 menit, Najib dan Arum belum balik ke tenda. Fix di situ. Langsung Wahyu ini bilang sama teman-temannya, ini tidak beres, mereka berdua hilang ini, tidak tahu kemana. Nah, karena kondisinya mereka berdua ini kan
terutama Arum. Kondisi dia ini drop, habis kesurupan, dia ini lemas gitu kok bisa tiba-tiba ngilang. Dan sama si Najib ini ngilangnya, ini ada yang tidak beres. Akhirnya Wahyu ini memberi instruksi kepada si ini Acil sama si Rizal ini untuk turun. Jadi untuk mereka ini turun gitu loh. Jadi mereka turun aja untuk laporan ke base camp bahwasanya dua temennya ini hilang entah kemana. Aku tak nunggu di sini, sekalian nyari, kata Wahyu. Dia ini merasa bertanggung jawab moral. Dia harus nyari di sekitaran situ. Loh, kamu sendirian nanti malah kenapa-napa. Kata si Rizal ini. Udah, enggak masalah. Kalian percaya aku toh. Udah, enggak masalah. Kalian berdua turun. Tolong bilang ke pihak base camp. Minta bantuan. Ini dua teman kita hilang. Akhirnya ketika Rizal dan Acil ini mau turun ke base camp, dibekali HT, walkie-talkie gitu kan, sama si Wahyu ini HT dibawa untuk komunikasi kita. Oke. Akhirnya jalanlah si Rizal sama Acil ini menuju ke base camp. Nah, Wahyu ini sempat bilang sama Rizal sama Acil juga, nanti aku tak turun aja. Ini kalau naik nggak mungkin, kondisi mereka ini drop berdua. Naik nggak mungkin, pasti mereka kalau misal hilang, ini ke bawah, turun mereka. Entah mereka ini mau kencing atau apa, terus akhirnya mereka muter-muter mungkin. Akhirnya bilang sama Rizal sama Acil, nanti aku tak turun sampai di pos 3 lah, di Pondok Cemoro, kalau enggak di pos 2. Tak cari aku sampai di situ. Jadi radius dari pos 5 Samyang Rangka, aku mau turun, itu Wahyu ini bilang, sampai di pos 2, di Gubuk Abang. Pos 2 ini Gubuk Abang. Jadi radius itu aku nyari. Kalau kalian nanti bingung mau nyari aku, kalian pakai HT. Aku pokoknya di sekitaran radius itu. Oke, siap. Turun akhirnya Rizal sama Acil menuju ke base camp. Dan dibarengin juga, tidak begitu lama, si Wahyu ini pun turun, gitu loh. Ikut nyari, mereka masih terus teriak-teriak. Nah, singkat cerita, Rizal ini pun sampai di lokasi yang namanya Bukit Melogi Cinta. Nah, ketika Rizal dan Acil sampai di Bukit Melogi Cinta, mereka berdua ini mendengar ada suara handphone, dan suara ini seperti suara alarm. Tet, 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 tet. Suara alarm dari handphone. Nah, pada waktu itu Rizal ini bilang sama Acil, "Cil, kok ada suara handphone di sini? Padahal kondisinya benar-benar sepi." "Iya ya, aku juga bingung," Acil seperti itu. "Ini dari mana suaranya, Cil?" "Kayaknya kok dari situ, dari bukit." Akhirnya mereka berdua ini agak lari menuju ke bukit itu. Nah, ketika sampai di bukit itu, mereka ini melihat ada satu handphone tergeletak. Dan itu mereka kenali betul, handphonenya dari Arum. Loh, itu handphonenya Arum yang sempat hilang. Diambil handphone itu, dan ketika Rizal mengambil handphone mematikan alarm, tiba-tiba Rizal ini secara tidak sengaja melihat ke arah kanan dari tempat dia dan Acil berdiri. Arum ini di sana. Sebelahnya ada si Najib. Kondisi mereka berdua ini tergeletak seperti lemah. Jadi ketika Rizal dan Acil ini kan agak lari menuju ke bukit. Dia ini melihat ada satu handphone, dan mereka ini kenali itu handphonenya dari si Arum. Alarmnya tadi sempat mereka dengar matikan. Nah, secara tidak sengaja Rizal ini matanya melihat ke kanan dari tempat mereka berdua ini berdiri. Di situ ada Arum dan Najib ini tergeletak, lemes. Jadi posisi tergeletaknya Najib dan Arum ini ketika dihampiri oleh Rizal dan Acil, ini seperti mayat. Matanya ini melotot. Wajahnya ini benar-benar pucat, bibirnya ini biru. Mereka berdua ini kondisinya sama, melotot gitu. Nah, disitulah si Rizal ini langsung menghubungi si Wahyu yang kondisinya ini sedang mencari juga di atas melalui HT. Dihubungi. Akhirnya si Wahyu ini pun bilang intinya sama Rizal, oke, aku tak langsung turun. Jadi alat-alat ini semua mereka tinggal gitu loh. Di pos 5 di Samyang Rangka. Mereka udah gak peduli, yang penting kan keselamatan dari teman mereka. Nah, intinya si Rizal ini pun langsung lari menuju ke base camp, minta bantuan. Nah, Acil ini pada waktu itu nungguin dari si Najib ini sama Arum. Nah, tidak begitu lama Rizal ini datang sama pihak base camp gitu, orang-orang situlah mungkin.
Ini sampai di tempat lokasi mereka ini menemukan si Najib sama Arum. Jadi mereka berdua ini langsung ditandu, dibawa menuju ke base camp. Ketika mereka sampai di base camp, selang sekitar 1 jam kemudian Wahyu ini pun sampai di base camp. Nah, ketika Wahyu ini sampai di base camp, dia langsung bertanya, dengan Acil, dengan Rizal ini sebenarnya ada apa mereka berdua? Di situ diceritakan kronologi Rizal dan Acil ini menemukan dari mereka berdua. Wahyu ini agak kaget kan, lah terus mereka di mana sekarang? Mereka udah dibawa ke rumah sakit, ke klinik lah terdekat. Lah mereka ini kenapa? Nggak tahu, mungkin gejala hipo. Akhirnya di situ mereka bertiga ini nyusul gitu loh, diantar oleh 1 orang dari pihak basecamp juga yang tahu lokasi dari klinik ini. Ketika mereka sampai di sana, kondisi dari si Najib dan Arum ini masih utuh gitu loh. Jadi masih melotot, masih ini. Dan dokter, mantri yang ada di sana megang si Najib sama Arum ini pun angkat tangan. Intinya ini bukan gejala hipo atau apapun. Medis ini tidak bisa mendiagnosa. Akhirnya salah satu orang dari pihak basecamp ini bilang, intinya ini kesurupan ini mas, teman kalian entah ngelakuin apa. Nah, akhirnya dipanggil lah ini, bisa dikatakan orang pinter gitu lah. Nah, di situ Rizal ini juga berusaha untuk mengobati dari 2 temennya ini, dan Rizal ini bilang ini memang kesurupan, tapi coba didiagnosa oleh medis juga, ternyata memang tidak ada, ini memang kesurupan. Aku udah tahu memang mereka ini kesurupan. Nah, terus gimana Zal? Aku tidak bisa, aku ini tidak bisa, makanya aku diem dari tadi. Loh kok tidak bisa, kenapa? Ini energinya kuat banget, intinya seperti itu. Nah, selang begitu lama, salah satu orang itulah yang bisa dikatakan pintar di sekitaran situ datang, dibawa oleh orang-orang dari pihak basecamp untuk mengobati si Najib sama Arum. Nah, ketika diobati ini sempat si Najib sama Arum ini seperti marah-marah gitu kan, seperti panas, seperti aneh pokoknya. Sampai akhirnya mereka berdua ini bisa diobati. Nah, mereka ini tidak sadarkan diri, akhirnya mereka ini diopname, diinfus kan di klinik tersebut. Nah, 1 orang yang nolongin Najib dan Arum ini bilang intinya ini kesurupan. Teman kalian ini udah sembrono intinya. Tapi aku nggak tahu ini sembrononya apa. Nanti kalau udah sehat aja ditanya coba. Oh ya sudah. Nah, tapi ini bagaimana Pak? Keadaan teman kami nantinya. Insya Allah udah nggak ada masalah. Yang penting ini disuruh ngeruati dirinya lah, membersihkan dirinya. Jadi intinya jangan disepelekan. Dan kalian ini kalau naik gunung ya sholat nggak? Sholat kalau di atas gunung. Kalau nggak sholat ya kayak gini. Oh iya. Jadi intinya mereka juga seperti lalai gitu, sholatnya bolong-bolong. Nah, mereka pun akhirnya nginep gitu. Nginep di klinik. Dan mereka ini alat sehari kemudian, ini Rizal sama Acil ke sana itu. Naik sampai pos 5 ini diberes-beresin. Karena kondisinya si Najib sama Arum masih di klinik. Ditungguin sama si Wahyu gitu. Setelah diberesin, mereka kembali ke klinik kan. Acil sama Rizal bawa barang-barang. Dari pihak basecamp juga masih ada yang di situ, 2 orang ikut nungguin gitu lah, merasa ikut bertanggung jawab juga. Nah, di situ si Najib dan Arum ini nginep hampir 4 hari di klinik itu. Setelah 4 hari ini, intinya mereka ini siuman, yang benar-benar siuman. Jadi awal dari mereka nginep semalam di klinik, ini mereka udah mulai siuman, tapi kan masih lemes gitu, nggak bisa diajak ngobrol. Setelah 4 malam ini, 4 hari 4 malam ini mereka benar-benar siuman, yang benar-benar siuman, si Najib sama Arum ini. Mereka udah bisa duduk, mereka udah bisa diajak ngobrol. Nah, pada waktu itu, Najib sama Arum ini nangis gitu. Loh kalian ini nangis kenapa? Ditanya sama Rizal, Wahyu, Acil, teman-teman dari basecamp juga. Kami ini nyesel. Yang jawab itu di situ Najib. Loh kamu kok nyesel kenapa? Dijelaskanlah semua. Jadi rencang semua ingat. Ketika Najib dan Arum ini ke bukit gitu. Awal pendakian mereka ini berada di Melogi Cinta. Ini ke bukit. Najib dan Arum ini. Yang 15 kemudian ini datang ke arah teman-teman lagi. Ternyata Najib dan Arum ini di sana melakukan hubungan badan, seks gitu. Nah, pada waktu itu Najib ini nangis, Arum juga nangis, mereka ini nyesel. Wahyu, Rizal ini semuanya kaget gitu kan, Acil, orang-orang basecamp. Oh ya bener wae mas, lah kok iso kok ngono, jenengan iku neng gunung
kok bisa seperti itu kalian ini di gunung, di base campnya seperti itu. Iya mas, kami mohon maaf, kami nyesel, intinya Najib dan Arum ini nyesel. Nah pada waktu itu juga diceritakan, ya pantesan kamu ini tasnya itu dijatuhin, yang aku bilang kamu ini tasnya dijatuhi seperti ranting pohon gitu. Kamu ingat gak, kata Rizal sama si Najib. Iya, itu ada kuntilanak itu yang jatuh dari atas, itu seperti gendoli kamu sampai di Pondok Cemoro di pos 3. Nah Najib ini kan kaget, apa ya Zon? Iyalah, makanya kamu itu seperti itu kan. Dan handphonemu itu ternyata jatuh kan di sana. Untung bunyi suara alarm itu. Kamu masih selamat. Di situ Wahyu ini menambah. Coba kalau alarm tidak bunyi, kami tidak tahu kalian ini ada di bukit. Nah di situ Najib dan Arum ini pun menceritakan kronologi mereka ini kok tiba-tiba bisa berada di sana. Jadi Najib dan Arum ketika malam hari di pos 5 di Samyang Rangkah, mereka semua ini tertidur. Najib dan Arum ini mengalami satu mimpi, dan mereka ini mengalami mimpi ini bareng. Jadi seolah-olah antara sadar dan tidak sadar, ketika mereka tidur, mereka ini mengalami satu mimpi, dan mimpinya ini benar-benar aneh. Jadi mereka ini berada di pos 5 di Samyang Rangkah, tapi kondisinya ini sepi, tidak ada teman-teman yang lain, tidak ada tenda sama sekali. Tapi mereka ingat betul itu posisinya di pos 5. Jadi saling bertemu antara Najib dan Arum ini di pos 5. Nah ketika mereka ini bertemu, mereka ini sama-sama bingung gitu loh. Mereka sama-sama bingung, intinya kok di sini sepi, kok tidak ada tenda, kok mereka ini bisa ketemu tiba-tiba. Jadi seolah-olah mereka ini naik gunung, ini sendiri-sendiri, dan setelahnya ini bertemu mereka berdua di pos 5. Nah di situ mereka ini berpelukan, dan mereka ini nangis gitu. Nah setelahnya Najib dan Arum ini kan masih seperti berada di alam mimpi. Mereka ini nangis setelah berpelukan, dan mereka ini bergandengan jalan turun gitu loh, sambil nangis terus. Dan setelahnya ini mereka masuk ke dalam satu kawasan di mana ini masih hutan yang gelap, tapi kabut ini sangat tebal, dan mereka ini jalan ini naik seperti ke bukit. Dan tiba-tiba mereka ini lemas, dan udah mereka ini bangun-bangun, ini udah ada di klinik. Jadi seolah-olah mimpi Najib dan Arum, tapi ternyata mereka ini seperti jalan beneran. Dari pos 5 Samyang Rangkah menuju ke Bukit Melogi Cinta ini mereka seperti mayat. Jadi hal gaib ini memang susah rencang semua. Mau dibilang ini fiktif, mau dibilang ini bagaimana, karena hal gaib ini ya seakan-akan memang fiktif semuanya. Tapi percaya tidak percaya, hal gaib ini ada. Jadi benar-benar ada. Jangan menggampangkan hal-hal seperti itu, rencang-rencang semua. Jadi cerita yang dituturkan oleh Mas Rizal ini secara langsung kepada kami ini semalam, benar-benar kita bisa petik pelajarannya dari apa yang sudah mereka alami. Seperti yang kita tahu lah, seperti yang sering kita dengar. Kalau di gunung ini kan memang tempat bersarangnya jin, setan. Jadi ketika di sana kita ini tamu, ya tidak usah macam-macam lah. Dan usahakan ketika naik gunung ini proper peralatan, mental, fisik, berdoa sebelum naik gunung, selalu minta perlindungan pada Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu kalau yang Islam. Dan tidak usah macam-macam. Ini apalagi Najib dan Arum ini kok bisa-bisanya mereka ini weak gitu loh di gunung, ini kan tidak bagus. Sedangkan tidak usah di gunung, dimanapun yang namanya pasangan yang belum sah suami istri itu kan berdosa, zina itu, dan harus bertobat secara nasuha. Nah setelah aku mendengar cerita ini, aku tanya sama Rizal, nah terus dua temenmu ini sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah udah nikah. Oh ya sudah, alhamdulillah. Jadi dari kisah ini kita bisa petik pelajaran ya rencang semua. Intinya kalau di gunung tidak usah macam-macam. Selalulah minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, agar kita semua terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Semoga sekali lagi kita bisa metik hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam
rimba.